salam sepak bola ya. Match 2, big match 3 lah ya, cuman yang satu kan big match bagi penggemarnya aja, yaitu Bilbao ketemu Barcelona. Nah, kita mulai dulu nih dari Bilbao ketemu Barcelona ya. Barcelona melakoni pekan tunda ya di match ke-17 ketemu Bilbao ya. Sebenarnya kan kalau di atas kertas Bilbao ini skuadnya masih sangat jauh lah di bawah Barcelona, terutama dari segi individu. Namun nyatanya di match ini Bilbao dapat bisa mengimbangi permainan Barca, terutama di mana mereka lebih menunggu dengan mengincar titik celah kosong yang biasa ditimbulkan oleh back-back Barcelona. Ya terbukti di sini ini kesalahan dari Ronald Araujo ini begitu begitu fatal lah, sehingga terlihatlah 2 gol ya. Lenglet juga nggak bisa nutupin kesalahan itu ya. Cuman yang gue mau soroti di sini adalah kerjasama antara Messi lalu Griezmann dengan Pedri ya, dimana di sini mereka bertiga ini saling mengisi ruang yang kosong lah, terutama dari Pedri sama Messi ini kerjasamanya begitu bagus dan apik ya, terutama ketika Messi masuk ke kotak penalti, Pedri agak menunggu di belakangnya ataupun di sisi luar ya, sehingga para pemain Bilbao pun terpancing, sehingga lahirlah tuh gol baik dari Pedri maupun dari Messi. Itu sangat bagus itu kerjasama 2 pemain itu ya. Griezmann di sini juga terlihat mampu mengimbangi juga dari 2 pemain ini ya. Ini bisa jadi senjata andalan juga nih untuk Koeman nih dalam mengatasi deadlock ya, terutama ketika di sini Dembele yang lebih bergerak individu dengan melakukan shooting dari luar kotak penalti nggak efektif, maka Pedri masuk dan mengisi satu ping yang kosong, di mana trio Griezmann, Messi dengan Pedri ini sangat bagus dan sangat apik kerjasamanya ya. Begitu juga dengan De Jong ini yang terlihat juga bagaimana dia nggak egois ketika menyambut umpan dari Messi yang dipantulkan ke Pedri sehingga menjadi gol. Nah, itu salah satu senjata andalan juga untuk Barca ke depannya. Oke. Lalu kita ke match selanjutnya. Nah, Milan Juve. Ya, Milan ini pincang banget mainnya di sini. 7 pemain nggak main. Terutama di sektor gelandang bertahan ya, nggak ada Benacer, mati kutu loh. Di sini Calabria terlihat nggak bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Benacer. Nah, Ibra juga di sini nggak ada, jadi nggak ada yang bisa buka ruang gerak nih, sehingga shooting Milan ini didominasi baik dari Calhanoglu maupun Rafael Leao dengan Samu Castillejo ini otomatis lebih ke luar kotak penalti lah istilahnya. Jadi nggak ada terlalu shooting berbahaya lagi seperti yang biasa Milan tunjukkan di kotak penalti ketika ada Ibra. Cuman yang gue mau soroti di sini adalah penampilan backnya Milan, kan seperti yang udah gue bilang sebelumnya. Back Milan ini baik dari Dalot, Kair, Romagnoli dengan Theo ini mediocre banget. Jadi terutama di sini ketika Chiesa ini kan lu tahu sendiri larinya cepat. Nah, ketika satu pemain Juve ini ada yang bergerak ke sisi luar lalu Chiesa masuk 2 kali seperti itu, nggak ada yang back Milan ini nggak ada yang bisa sigap dengan melakukan menutup ruang gerak, tapi justru malah menjaga satu pemain sehingga Chiesa bisa masuk dan lahirlah gol itu, 2 gol. Nah, begitu juga dengan sisi gelandang bertahan ya, nggak ada Benacer, nggak ada yang bisa motong aliran bola dari Juve ya. Terlihat juga nih dari golnya Winston McKennie itu juga terbukti nggak ada yang bisa motong aliran bola yang dilakukan oleh Kulusevich, sehingga lahirlah gol dari McKennie. Nah, itulah merupakan salah satu alasan juga kenapa gue bilang Milan ini masih nggak layak misalkan dibilang lolos ke Liga Champions dengan squad kayak gini. Karena lu di Liga Champions pemain yang lu hadapi nggak cuma sekelas Chiesa atau McKennie doang, namun banyak pemain lagi yang gue rasa masih 3 level di atas mereka lah. Jadi ya beruntung juga nih Milan nih, harusnya si Paul ini berterima kasih sama Pirlo, nggak diacak-acak lebih dari 3 gol.
ya kan. Kalau misalkan Ronaldo fit dan lagi beringas tuh 5-1 6-1 pun bisa dibantai untuk Milan. Oke. Lalu kita ke match selanjutnya. Nah, ini MU ketemu City. Ya, MU bagus main di babak pertama doang. Di babak pertama gue juga kaget MU bisa nyimbangin City, terutama dari sisi serangannya. MU ini bagus di babak pertama. Masuk ke babak kedua, gue nggak tahu instruksinya Ole kayak gimana. Mainnya bertahan. Nah, City ini instruksi dari Pep ubah formasi jadi 3-5-2, main lebih agak melebar sisi sayapnya. Nah, dari sisi sayap ini lu kan tahu kalau misalkan main dari sisi sayap, terutama dari dua wingback United ini, dengan strategi bertahannya oleh ini agak susah. Karena apa? Karena ketika dua wingback ini bermain melebar, lalu dua gelandangnya United, City, di mana di sini Gundogan dengan De Bruyne ini masuk ke area kotak penalti. Nah, sehingga para back United ini bingung dia mau jaga siapa. Nah, itulah yang menyebabkan terakhirnya gol dari Fernandinho atau di penghujung. Ya, cuman yang satunya golnya John Stones itu juga murni dari kesalahan back ya, terutama di sini dari Maguire dan Lindelof ini nggak ada yang bisa jagain dari John Stones, sehingga akhirnya gol dari set piece itu 2-0. Cuman masalahnya kalau misalkan United nih masih main kayak di babak pertama, hasil imbang ke perpanjangan waktu gue rasa masih bisa. Cuman di babak kedua United ini ampun deh, Rashford, Martial ketika dapat bola mereka kayak berantem dengan diri sendiri. Jadi mau shooting atau mau ngasih umpan ini sama sekali nggak akurat. Jadi itu yang terlihat mengapa salah satu alasan United cuma bisa cetak 2 shoot on target yang dua-duanya murni di babak pertama. Di babak kedua nggak ada sama sekali. Ya, oke. Sekian dulu.